Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yang akan kita bahas mengenai internal audit terkait dengan GCG, yaitu Good Corporate Governance, yang ada 5 hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai definisi GCG, apa itu GCG, siapa yang mempelopori. Kemudian yang kedua, 4 prinsip yang diadopsi oleh OECD. Pembahasan yang ketiga yaitu peran dan tanggung jawab dalam Good Corporate Governance. Yang keempat, kita akan membahas mengenai identifikasi prinsip GCG. Dan yang terakhir, kita akan membahas latar belakang dari kasus Enron dan Anderson beserta analisis kasusnya yang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap 4 prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama, mengenai governance konsep. Definisinya yaitu kombinasi dari proses dan struktur yang diterapkan oleh Dewan Direksi untuk memberikan informasi, mengarahkan, kemudian mengelola, dan memonitor aktivitas organisasi. Ada 3 elemen dalam governance konsep, bisa kita lihat di gambar slide kedua. Ini ada 3 elemen, yaitu governance, risk management, dan internal control. Ketiga elemen ini saling berhubungan satu sama lain dan adanya hubungan timbal balik. Good Corporate Governance atau GCG adalah tata kelola bisnis yang baik, ya, dipopulerkan pertama kali oleh Cadbury Committee pada tahun 1992. Kemudian OECD mengadopsi 4 prinsip tata kelola bisnis yang baik yang terdiri dari kewajaran, keterbukaan, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Prinsip yang pertama yaitu fairness. Fairness di sini atau kewajaran yaitu perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham. Termasuk di sini pemegang saham minor atau asing yang menyangkut hak dan kewajiban mereka. Di sini ada beberapa penerapan mengenai fairness, yaitu pemberlakuan pedoman perilaku perusahaan. Yang kedua, penyajian informasi secara full disclosure. Yang ketiga, berbagai larangan terkait permainan harga saham. Prinsip yang kedua yaitu transparansi atau keterbukaan mengenai informasi mengenai kinerja perusahaan. Penerapannya pada perusahaan seperti yang pertama, pengembangan sistem akuntansi berdasarkan PSAK. Yang kedua, pengembangan sistem manajemen untuk menunjang efektivitas kinerja. Dan yang ketiga, pengembangan sistem manajemen risiko untuk memastikan semua risiko yang signifikan. Prinsip yang ketiga yaitu accountability atau akuntabilitas. Di sini dalam bentuk tanggung jawab korporasi dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan secara komprehensif. Perusahaan itu menerapkannya seperti yang pertama, merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis. Yang kedua, memperkuat pengawasan internal dan pengelolaan risiko dengan pembentukan komite audit. Dan yang ketiga, menunjuk dan mengevaluasi auditor eksternal berdasarkan azas profesional. Prinsip yang terakhir yaitu responsibility atau pertanggungjawaban mengenai seluruh internal stakeholder termasuk BO, business owner, komisaris, direksi, kemudian karyawan. Penerapannya seperti yang pertama, membangun lingkungan bisnis yang sehat, menyatakan kepedulian terhadap pengentasan kemiskinan, pengurangan angka populasi anak buta huruf dan putus sekolah, dan dampak terhadap bencana alam. Oke, di slide ini kita lihat gambar mengenai komponen kunci pemantauan governance. Di sini ada beberapa elemen. Yang pertama, risk management, senior management yang memiliki hubungan dan kaitan dengan risk owner. Kemudian dari assurance itu berhubungan dengan internal dan eksternal audit. Ke semua elemen ini masuk ke dalam payung governance board of director atau payung dari kebijakan BOD yang ditujukan untuk stakeholder. Peran dan tanggung jawabnya dapat kalian simak di slide berikut. Ada beberapa prinsip agar perusahaan dapat menjalankan tata kelola yang efektif. Ini ada beberapa yang bisa kalian simak satu persatu. Dari ini perusahaan pasti akan melakukan GCG yang efektif. Kita lihat dari kasus Enron dan Anderson yang dikaitkan dengan GCG. Enron adalah perusahaan energi komoditas
Service Company, terletak di Houston, Texas, Amerika, yang berdiri di tahun 1985. Enron ini merupakan gabungan dari perusahaan yaitu Houston Natural Gas dan Internode. Enron juga melakukan diversifikasi usaha seperti future transaction, trading komoditi non-energi, dan finansial bisnis. Enron mulai terungkap di tahun 2001. Hal ini mempengaruhi kondisi pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis di berbagai bursa efek dunia. Akhirnya Enron jatuh bangkrut dengan utang mencapai hampir 31,2 miliar dolar. Lembaga-lembaga eksternal yang bertanggung jawab terjadinya kasus Enron, di antaranya yang pertama adalah auditor, yang kedua konsultan hukum, yang ketiga adalah regulator, yang keempat adalah pasar ekuitas, yang kelima adalah pasar hutang. Dalam hal ini, Arthur Andersen adalah suatu lembaga yang telah melakukan pelanggaran etika dalam pelaksanaan pengauditan, yaitu yang pertama adanya praktik discrimination of information, yang kedua adanya penyesatan informasi, dan yang ketiga, Arthur Andersen merupakan kantor akuntan publik, tidak hanya melakukan manipulasi laporan keuangan, Anderson juga telah melakukan tindakan yang tidak etis dalam kasus Enron adalah dengan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus Enron. Enron dan KAP Arthur Anderson sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar, yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan Enron adalah auditor. Arthur Andersen adalah salah satu 5 perusahaan akuntansi terbesar yang merupakan kantor akuntan Enron. Dari kasus ini, kita dapat menganalisis kasus dengan melihat pelanggaran yang dilakukan terkait prinsip-prinsip tata kelola pada kasus tersebut. Yang pertama transparansi, yang kedua adalah accountability, yang ketiga responsibility, yang keempat independensi, dan yang kelima adalah fairness. Bisa kalian simak di slide berikut. Oke, seperti biasa, di akhir pembahasan ini kita akan mencoba melatih uji pemahaman kalian dengan menjawab soal latihan ini. Selamat bekerja!